Oke, jadi selamat pagi semuanya, teman-teman ini. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit gambarannya tentang virtualan. Jadi ini juga ada di mana ya? Kalau dibilang itu ada di kuis juga. Di kuis itu menjelaskan. Jadi kalau misalnya ini contohnya nih, contohnya adalah kalau PC-nya ini ada banyak nih, misalnya dalam satu ruangan itu ada ternyata ada marketing, ada purchasing, ada IT. Nah, kadang kan si marketing ini punya punya apa istilahnya punya otoritas sendiri atau punya punya tim yang banyak gitu kan. Kalau misalnya dalam satu jaringan itu dibuatkan banyak IP kan jadinya berat gitu kan, jadinya berat dan juga membuat maintenance-nya atau perawatannya jadi susah. Nah, gimana caranya? Misalnya, oke, ini kalau dia dalam satu gedung, kalau dia beda gedung gimana? Nah, yang terjadi adalah kalau dia beda gedung, di marketing biasanya di dalam satu gedung itu tersedia ada marketing, ada akuntingnya juga dikirimkan ke sana. Nah, biasanya akunting ini eh, seringan itu ada di mana? Ada di untuk penerimaan pembayaran seperti itu. Jadi misalnya kalau marketing itu penjualan apa, terus daripada harus pindah ke gedung antri segala macam, akhirnya kan perusahaan membuat kebijakan ya udah taruh deh satu akunting di sana hanya untuk menerima seperti itu. Nanti pada saat sudah terima setoran seperti itu, akhirnya kan bisa dipersingkat waktunya. Jadi nggak perlu titipan-titipan, jadi akuntingnya numpuk gitu kan. Apalagi ya contohnya ini ada satu nih, tiba-tiba ada marketing, ada HR, nah ada human resource. Bisa nggak human resource-nya ada di sebelah ya? Bisa aja yang terjadi. Nah, inilah yang kadang dilakukan untuk menggunakan VLAN ya. Jadi dilakukan menggunakan VLAN. Jadi si VLAN, jadi dari router itu biasanya dari router kalau dalam satu head office itu misalnya dalam beda lantai lah ya, atau beda lantai, itu marketing sama akunting itu biasanya akuntingnya lantai sendiri, atau misalnya HRD. HR-nya HR-nya ruangannya kecil, biasa HR itu kan ruangannya nggak perlu besar-besar, nggak perlu ambil satu apa namanya, ambil satu floor atau satu lantai. Tapi HR kan paling berapa sih orangnya, cuma paling berempat, paling cuma ada manajer HR, supervisor HR sama staff HR-nya paling empat, paling berenam. Nah, kalau marketing ini kan ribu-ribu. Nah, misalnya si marketing ini, si HR ini biasanya numpang dengan satu floor dengan marketing. Nah, inilah yang kadang gimana ya settingnya ya. Kalau misalnya anggaplah ini saya klik biasanya adalah IP-nya, IP-nya itu kan misalnya HR itu 192.168 misalnya 3.21 gitu kan. Nah, ini untuk HR 3 gitu kan. 3. Terus kalau marketing itu biasanya ditaruhnya di 192.168.10.21 seperti itu di sorry. Bukan di situ. 192.168.10.21 di tab. Nah, di tab seperti itu. Nah, kalau misalnya seperti ini kan jadinya kan kita susah gitu kan. Susah kan? Antara si marketing dengan si HR-nya kan berbeda IP ya, untuk keamanan dan keselamatan data ya. Misalnya bahasanya keselamatan data dan keamanan data. Biasanya data HR ini kan data yang cukup riskan nih. Sama juga akunting itu kan data yang cukup riskan. Bocor sedikit apa yang terjadi? Datanya akan kemana-mana. Misalnya kalau HR ini kan biasanya datanya isinya data apa namanya? Isinya data karyawan. Marketingnya siapa saja, kawan semua. Kalau ini jadi satu, gitu kan? Kalau ini jadi satu jaringan, misalnya jadi satu IP, gimana yang eh, kebocoran data akan terjadi. Nah, adalah gunanya ya kita buatkan VLAN seperti itu. Nah, konsepnya VLAN hampir sama, hanya tinggal satu router yang ada di sini itu bisa membagi ke PC HR, PC accounting, PC-nya purchasing, PC-nya marketing seperti itu. Ya, nanti mungkin Sabtu ini akan saya jelaskan bagaimana cara settingnya biar kalian juga tahu. Konsepnya sih sama, konsepnya
tidak berbeda dengan konsep IP DHCP server. Jadi memang saya ngajarin kalian untuk setting IP DHCP server dulu, baru nanti masuk ke VLAN. Setelah itu gampang kok. Setelah masuk VLAN ya seperti jawabannya, contohnya ya di kuis gitu kan. Di kuis itu PC ini sama sebelahnya kok bisa berbeda, atau PC ini sama sebelahnya sama, atau misalnya dalam satu apa namanya distribusi, di sini IP-nya 2, kok di sini bisa IP-nya 3 gitu kan. Nah, itu yang akan menjadi apa? Buat kalian menarik seperti itu. Entah menarik, entah membuat pusing, itu aja sih sebenarnya. Nanti implementasinya akan terlihat pada saat kalian masuk ke apa namanya? Pada saat kalian nanti itu ke perusahaan-perusahaan ya. Jadi kalau misalnya kalian magang di perusahaan besar yang menggunakan jumlah komputer yang banyak, itu akan ketemu yang seperti ini. Ya, kalau bank sih karena bank antar cabang tuh, kalau bank kan cabangnya kecil, jadi antar cabangnya itu kadang sama, di bawahnya, di komputer bawahnya sama, tapi secara di atasnya dia akan terkonek jadi satu, seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya bicara apa topologi topologi ya, bukan topologi, jenis-jenis network itu kan ada WAN, ada MAN, ya, ada LAN ya. Konsepnya seperti itu. Jadi kalau misalnya MAN ya konsepnya routernya tetap sama, tetapi routernya akan bercabang-bercabang. Konsepnya seperti itu. Jadi ada switch lagi seperti itu. Ya, mungkin itu ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya, kalau tidak ada mungkin saya akhiri dulu recordingnya.